Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif melalui kanal ini, tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar saya terus termotivasi dalam membuat video-video yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang hipotesis penelitian. Hipotesis diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari suatu permasalahan penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yaitu jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang tujuannya hanya untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial, sedangkan untuk penelitian deskriptif secara eksplisit tidak memerlukan rumusan hipotesis. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis memiliki persyaratan atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh peneliti. Rumusan hipotesis itu dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan peneliti berdasarkan hasil kajian teori yang digunakan. Sekali lagi, hipotesis merupakan pandangan peneliti berdasarkan kajian teori. Rumusan hipotesis itu konsisten, tidak berubah. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam menyusun hipotesis. Rumusan hipotesis itu jelas. Hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan, atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Dalam hipotesis, sedikitnya ada dua variabel yang diteliti. Rumusan hipotesis itu testable. Ini berarti hipotesis itu harus dapat diuji. Selain menjelaskan tentang teknik pengukuran masing-masing variabel yang akan diteliti, dalam bagian metodologi penelitian juga harus menjelaskan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian inferensial, khususnya pada penelitian korelatif dan komparatif, hipotesis dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu hipotesis tanpa arah atau yang juga disebut dengan hipotesis dua arah dan hipotesis searah atau biasa juga disebut dengan hipotesis satu arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan hipotesis yang hanya berisi pernyataan adanya hubungan atau adanya perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan antar variabel yang diteliti. Apakah hubungan itu berarah positif atau berarah negatif? Misalnya, terdapat hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Pada contoh itu tidak dijelaskan arah hubungan di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Apakah berarah hubungan positif atau berarah hubungan negatif? Contoh hipotesis tanpa arah lainnya. Ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa berdasarkan motivasi belajar. Dalam hipotesis ini juga tidak disertakan penjelasan motivasi belajar yang mana yang memiliki prestasi belajar tinggi. Apakah motivasi belajar tinggi? Apakah motivasi belajar sedang? Atau motivasi belajar rendah? Meski hipotesis tersebut menyatakan terdapat signifikansi, hipotesis ini tetap diklasifikasikan sebagai hipotesis tanpa arah karena belum memuat seberapa signifikan perbedaannya. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Arah di sini mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya, yaitu negatif. Contoh,
Semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi prestasi siswa. Hipotesis ini menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini terlihat dari variabel motivasi belajar yang dipilih, yaitu motivasi belajar tinggi. Contoh hipotesis searah lainnya. Semakin tinggi konsep diri siswa, maka semakin rendah agresivitas siswa. Hipotesis ini menggambarkan hubungan yang bersifat negatif. Hal ini terlihat pada variabel terikatnya, yaitu agresivitas siswa yang rendah. Dari contoh-contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peneliti itu diperkenankan untuk menyusun kesimpulan sementara dalam penelitian yang dilakukannya. Bahkan, kesimpulan sementara itu sangat diperlukan untuk membantu peneliti menentukan arah penelitian. Tentunya, kesimpulan sementara itu hanya dapat dilakukan jika peneliti telah melakukan kajian teori atas variabel-variabel yang diangkat dalam penelitiannya. Sebagaimana telah saya jelaskan tadi, kesimpulan sementara yang diambil berdasarkan hasil kajian teori disebut hipotesis penelitian. Hal ini perlu untuk terus saya sampaikan bahwa rumusan hipotesis penelitian tidak muncul tiba-tiba tanpa dilandasi suatu teori atau kajian ilmiah. Hipotesis penelitian tidak dirumuskan hanya sekedar mengikuti dugaan atau asumsi peneliti saja, meskipun dugaan peneliti dapat menjadi titik tolak dalam telaah teori dan prediksi hasil penelitiannya kelak. Teori tersebut mengkaitkan keberadaan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu, telaah teoritik dan temuan penelitian yang relevan berfungsi menjelaskan permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam merumuskan suatu hipotesis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, dengan membaca dan menelaah ulang teori atau konsep-konsep yang membahas variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut dengan proses berpikir deduktif. Cara kedua adalah dengan membaca atau mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Nah, yang begini ini, hal-hal yang semacam ini disebut sebagai proses berpikir induktif. Setelah menelaah teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitiannya. Hasil kajian teori maupun temuan hasil penelitian tersebut merupakan bekal atau landasan bagi peneliti dalam menyusun hipotesis. Oleh karena itu, pada umumnya, hipotesis diletakkan setelah peneliti menelaah teori, konsep maupun temuan-temuan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian pendekatan kuantitatif, dikenal dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara yang diambil oleh peneliti berdasarkan hasil kajian teori. Dan biasanya ini dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Sedangkan hipotesis statistik merupakan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data. Keterangan terkait hipotesis penelitian telah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan pembahasan terkait hipotesis statistik akan saya sajikan sebagai berikut. Hipotesis statistik harus diuji kebenarnya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Hipotesis yang telah disusun perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut. Pemilihan teknik analisis statistik tersebut tergantung dari beberapa hal. Bisa jadi dari jenis penelitiannya, tujuan penelitiannya, dan jenis skala data pada masing-masing variabel. Dalam perumusan hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol. Terdapat dua macam hipotesis, yakni hipotesis 0 disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang disimbolkan dengan HA atau H1.
Keduanya, hipotesis alternatif maupun hipotesis nol ini selalu ditulis berpasangan. Jika salah satu hipotesis ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu jika hipotesis nol ditolak, bisa dipastikan hipotesis alternatif diterima. Atau sebaliknya, jika hipotesis nol diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Berikut ini merupakan contoh pernyataan yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis statistik. Terdapat sebuah penelitian eksperimen berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Tradisional Terhadap Kemampuan Prososial Siswa. Maka, rumusan hipotesis statistiknya disusun sebagai berikut. H0 sama dengan tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. HA sama dengan ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Berpasang-pasangan. Jika ada H0 maka akan ada HA. Sebagaimana telah saya jelaskan bahwa dalam hipotesis statistik selalu dinyatakan dengan simbol-simbol. Dan simbol-simbol tersebut selalu berpasangan. Contoh lainnya yang dapat dirumuskan sebagai hipotesis statistik. Sebuah penelitian eksperimen yang berjudul efektivitas layanan BK terhadap peningkatan percaya diri siswa. Maka rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan layanan BK tidak efektif dalam peningkatan percaya diri siswa. HA sama dengan layanan BK efektif dalam peningkatan percaya diri siswa. Dalam penelitian inferensial yang harus menguji suatu hipotesis, termasuk penelitian eksperimen, pembuktian suatu hipotesis selalu terkait dengan istilah signifikansi. Pemahaman mengenai taraf signifikansi sangat penting dalam penggunaan metode statistika guna menguji hipotesis. Hal ini disebabkan kesimpulan penelitian inferensial selalu disandarkan pada keputusan statistik yang tidak dapat ditopang oleh taraf kepercayaan mutlak 100%. Dalam penelitian inferensial, peneliti selalu menggunakan probabilitas atau peluang, atau biasa juga disebut dengan kemungkinan, yakni adanya peluang atau probabilitas atau kemungkinan kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis. Dalam analisis yang menggunakan statistik, taraf signifikansi ditulis dengan sig, seringkali diberi simbol P atau simbol alfa dan dinyatakan dalam proporsi atau persentase, yang berarti besarnya peluang kesalahan. Menurut kesepakatan para ahli statistik, peluang kesalahan tertinggi yang masih dapat diterima adalah sebesar 0,05 atau 5%. Berarti peluang kesalahan sebesar 5% artinya kesalahan sebanyak 5 dari 100 kejadian. Sebaliknya, hal tersebut juga berarti bahwa taraf kepercayaannya sebesar 100 kurangi 5 sama dengan 95% atau 0,95. Dalam penelitian sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, taraf signifikansi pada umumnya diukur dari P sebesar 1% atau 5%. Saat melakukan analisis penelitiannya, peneliti perlu membaca hasil signifikansi dan diikuti dengan membaca nilai atau skor koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R. Sedangkan pada penelitian uji beda, setelah peneliti membaca hasil signifikansi diikuti dengan skor hasil uji T atau hasil ANOVA F dan skor R² yang disimbolkan dengan R². Perlu saya tekankan kembali bahwa signifikansi hasil penelitian dirujuk dari taraf signifikansi yang disimbolkan dengan P atau ditulis dengan sig. Dalam analisis penelitian, sebaran hasil peluang kesalahan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu P kurang dari 0,01. Maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan sangat signifikan.
Dengan demikian, hipotesis diterima. P kurang dari 0,05. Ini berarti antara 0,01 sampai 0,05. Maka korelasi maupun perbedaannya dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis diterima. P lebih dari 0,05. Maka korelasi maupun perbedaannya dinyatakan near signifikan atau tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesisnya ditolak. Sebagai contoh, penelitian eksperimen tentang pengaruh model pembelajaran penugasan terhadap motivasi belajar siswa yang menghasilkan signifikansi 0,089 dan besarnya R-square 0,061. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian tersebut tidak ada pengaruh signifikan model pembelajaran penugasan terhadap motivasi belajar siswa. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi model pembelajaran penugasan berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa ditolak. Sumbangan efektif dari model pembelajaran penugasan terhadap keberadaan motivasi nampak rendah, yaitu hanya sebesar 6,1%. Ada perbedaan dalam pengujian hipotesis pada penelitian inferensial dengan penelitian tindakan, termasuk untuk penelitian eksperimen. Pembuktian hipotesis pada penelitian inferensial selalu menggunakan uji statistik, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Diterima atau ditolaknya suatu hipotesis dikaji dari hasil skor signifikansi. Jika skor signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05, maka hipotesis penelitian tersebut tidak signifikan alias ditolak. Sedangkan pada penelitian tindakan, pengujian hipotesis dikaji dari hasil setiap tindakan yang dibandingkan dengan rumusan indikator ketercapaian penelitian tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian tindakan, peneliti perlu merumuskan indikator ketercapaiannya. Jika hasil tindakan sudah melampaui indikator ketercapaian tersebut, maka penelitian tersebut terbukti sudah berhasil mencapai tujuannya. Demikian penjelasan saya terkait hipotesis penelitian kuantitatif. Perlu saya ingatkan kembali, untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar desain penelitian dan analisis data kuantitatif melalui kanal ini, tekan tombol lonceng, like, dan subscribe agar saya terus termotivasi dalam membuat video-video yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda sebagai akademisi, peneliti pemula, dan mahasiswa. Semoga penjelasan saya ini mampu memberikan pemahaman mendalam bagi Anda selaku akademisi, peneliti, pemula, dan mahasiswa terkait hipotesis penelitian pendekatan kuantitatif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.